Halo teman-teman, siap-siap merinding tipis-tipis ya. Karena aku mau bongkar satu legenda paling ikonik di Jakarta Utara. Dan kalau ngomongin Jakarta Utara, jembatan dan hantu, pasti langsung kebayang satu nama, yaitu kisah tentang gadis yang konon meregang nyawa di bawah gelapnya malam di tepi kali yang membelah ibu kota. Namanya Siti Arya, atau yang kita kenal sebagai si manis jembatan Ancol. Konon arwahnya tak pernah pergi. Ia masih mencari keadilan. Dan hari ini kita akan menelusuri setiap jengkal cerita dari rumor, saksi mata, hingga fakta sejarah di balik sosok legendaris ini. Siapkan telinga kalian, karena ini adalah episode horornya remaja. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast horornya remaja. Jadi hari ini kita itu akan berbincang-bincang tentang legenda mitos si manis jembatan Ancol. Ih, serem banget. Dan spesial hari ini kita bakal undang 3 narasumber yang akan kita wawancarai di podcast kali ini. Langsung saja kita ke podcastnya. Cus, bye-bye. Benar banget nih, dari kita bahas tentang asal-usulnya, terus kesaksiannya sampai ke kisah aslinya langsung yang katanya ketemu langsung sama si Mani. Jadi pertama kita tanya dulu ke Mani. Jadi gimana sih tentang legendanya dulu? Jadi pertama tuh kita pengen tahu namanya. Si Manis itu punya nama asli yaitu Airia atau Maryam. Dia itu seorang gadis cantik yang dipaksa menikah oleh juragan kaya pada zaman kolonial atau abad ke-19. Oh, jadi ternyata nama aslinya tuh Arya atau Maryam ya? Iya. Tahu. Jadi kalau dia dipaksa nikah, dia mau nggak ya kira-kira? Jadi gimana kalinya? Nah, tapi si Manis itu nggak mau nih sama si juragan itu. Jadi menjual pernikahannya si Manis kabur dari pavilion menjadi juragan. Tapi di tengah-tengah pelariannya dan si Manis itu justru ditangkap dan dibunuh secara lagi sama centeng sama atau penjaga dari pavilion si juragan itu. Kasian banget ya. Tapi kok bisa ya dia tiba-tiba muncul di jembatan ini? Nah, karena dia tuh dibunuh secara tragis, jadinya muncul deh desas-desus kalau misalnya si arwah dari Airia atau Maryam ini di tayangan dan katanya sering menggoda laki-laki yang lewat di sekitaran jembatan itu. Terus juga katanya orang-orang yang udah digangguin itu bakalan kena sakit gitu lah, kayak hal aneh yang tiba-tiba terjadi spontan. Ya ampun, kasihan banget kalau kayak gitu ya. Terus kalau misalnya buat kesaksian aslinya gimana? Kesaksian aslinya tuh kejadian sama siluman yang namanya Mbah Broto. Dia yakin kalau dia pernah dapat pesanan lukisan dari si Manis secara langsung, dan saat dia melukis, Mbah Broto menyampaikan bahwa si Manis itu memiliki raut yang sedih dan kosong. Oh, berarti dia tuh kayak indigo gitu ya? Nih, kasihan banget ya. Tapi jujur selalu sering kalau digangguin pas lewat situ, apalagi malam-malam. Ya ampun, aku sih takut ya kalau kayak gituin. Oke, jadi itulah akhir dari cerita si Manis. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.